Selamat pagi sahabat DPR. Wis, perdana banget nih kita camping bareng dengan Ustadz Broni. Dan pagi hari ini spesial banget buat kita. Kita mau masak-masak, tapi sebentar dulu. Sebelum masak, kita akan cari tahu dulu nih bumbu-bumbu apa aja sih yang disiapin buat masak enak cara praktis. Ustadz, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah kita berkumpul di sini, tempat dingin, sejuk, masya Allah wes. Nikmat banget, serius deh. Kita sekarang akan mencoba bagaimana kita mau masak Arab, tapi praktis bisa dipakai di mana saja gitu. Masya Allah. Masya Allah, nikmat. Nah, ini sekarang kita sudah siapkan semua bumbu-bumbunya, semua peralatan masaknya. Kita akan coba nanti bagaimana kita akan masakan Arab, tapi bisa kita coba ketika kita hiking, kita berkemah seperti ini. Rupanya simple, praktis, dan enak gitu. Di sini kita ada 4 bumbu. Bumbu yang pertama ada bumbu yang merah ini. Ini namanya biryani. Wih, mantap, biryani. Merah itu ada saus-sausnya gitu ya? Ini merahnya karena paprika sama lombok merah. Oh, mantap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini bukhori. Wih, Masakan bukhori. Kemudian yang ini mandi. Mandi bukannya gini ya tadi? Bukan mandi. Oh, ya. bukan mandi. Siap. Kemudian ini kebuli. Kalau kebuli sudah masyhur lah, sudah pada tahu lah kebuli. Ya. Masa. Sejarahnya gimana nih, Tat? Ya, ini sejarah panjang sebenarnya betul. sejarahnya itu. Jadi sejarahnya itu awal kali kita kok bisa mencoba masakan Arab seperti ini itu dari mana? Awal kali itu karena saya itu belajar di Yaman. Oke. Ya, 2006 sampai 2011, 5 tahun lah itu. Oke, siap. Lah ketika kita di Yaman mondok itu ya kita sering masak sama orang-orang Arab lah itu. Oh, Nah, karena akhirnya- biasa masak ya? Nah, biasa masak di sana akhirnya tahu masakan-masakan Arab itu kayak apa gitu. Oke. Setelah itu pulang 2011 nikah sama istri saya tercinta gitu. Wih, Masya Allah, mantap. gitu. Masya Allah. Lah qadarullah istri saya ini mertuanya 11 tahun di Saudi Arabia. Klik berarti ya? Berarti cocok antara Yaman sama Saudi gabung lah. Gabung, Allah Akbar. Wis, nikmat wis. Jadi resepnya resep Yaman sama Saudi campur sama Indonesia lah itu. Oh, dikolaborasiin kolaborasi, menjadi jadi, lidah Indonesia. Cocok. Yo ini yo istimewa tuh, Masya Allah. Istimewa. Lidah orang Indonesia cocok, lidahnya orang Arab apalagi. Oh, Ya. nggak kebayang nih ya bisa masak di hutan pinus kayak gitu, Ya. masakan Arab yang harusnya kan ribet ya. Ya, biasanya Ini semua. terkenal orang masakan Arab itu terkesan susah, Oh, ribet, bener. kemudian lama. Wis pokoknya mau masak Arab itu kayak mau safar panjang lah itu. Ini simple. Nah, ini simple. Mantap. Aku udah nggak tahan nih untuk Ya. nyoba nih, Tat. Ini sedikit cerita. Yes, cerita. mantap. Gimana tuh? Jadi tahun 2011 kan saya nikah sama istri saya. Alright, Setelah itu 2012 mulai berdatangan tamu-tamu dari Timur Tengah, tamu-tamu teman-teman kita. Kita biasa masak di rumah. Hahaha. Akhirnya mereka punya ya pendapat lah gimana Ustadz kalau bikin warung makan gitu. Oke, iya. Betul. Akhirnya mulai 2015 kita buka warung makan. Oke, siap. Namanya Bukhori Express. Bukhori Express. Bukhori Express guys. 2015. 2015. Wih, mantap. Namanya Bukhori Express. Orang taunya Express itu kan ekspedisi gitu. benar. Kita kan namanya Bukhori Express kenapa? Karena kita mau menciptakan sebuah suasana. Oke. Masakan Arab itu mudah gitu loh. Oke. Gampang gitu loh. Oke. Membikin mindset bahwa ini mindset cepet. Jadi Oke. anggapannya orang masak Arab itu lama, susah, itu akan kita hilangkan dengan Siap. Express. Wih, keren. Akhirnya sampai ya kita alhamdulillah ada warung makan resto. Nanti kalau pengen coba langsung silahkan nanti datang ke resto kita ada Bukhori Express gitu. IG-nya Bukhori Express gitu. Kepoin, guys, sahabat-sahabat kepoin bisa main-main ke sana. Kita cobain. Dan ini rasanya akan sama. Rasanya sama. Wih. Bumbu yang di sini sama bumbu yang dimasak di resto sama. Wis. Mantap. Ini kita akan memasak karena mungkin di sinilah gitu kebanyakan sukanya ayam pakai ayam. Betul. Pakai kambing lebih top lagi pakai kambing. Onta. Oh, onta luar biasa. Wow. Tapi saya nggak ada onta ini Nggak kan. Nah, ini pertama daging, bisa kambing, bisa ayam, Oke. atau yang lainnya. Kemudian ini ada berasnya. Beras Ini panjang-panjang beras, itu udah. namanya beras basmati. Oh, basmati. Memang ini dari Timur Tengah langsung diimpor. Oh, mantap. Kemudian Oke. ini ada bumbu-bumbu semua, tapi kebanyakan bumbu sudah teracik dalam bumbu Dalam kita ini. bumbu kita namanya Bumbu bumbu TBR, bumbu Nusantara. Ya, itu sudah semua terangkum di situ. Sehingga maksudnya kalau Nggak perlu ngulek bunda-bunda, sahabat-sahabat mau masak Arab tinggal pakai ini sudah cukup. Ih, cakep. Nggak usah ngulek lagi, nggak usah ngolah lagi bumbu-bumbu digabungkan, nggak usah. Ini semuanya sudah terkumpul di sini. Nah, cuma di sini ada satu mungkin tambahan, di sini ada yogurt. Ya, yogurt. Yogurt ini nanti khusus ini untuk masak yang biryani. Oh, Kemudian nanti ada susu juga nanti untuk masak kebuli khusus.
Ini tahapan masak, sebenarnya simpel sekali tahapan masaknya itu cuma 3 tahapan saja. Tahapan masak kita ini. Yang pertama kita fokus masak daging. Oke, untuk Daging kita masak. pertama Langkah pertama kita masak daging. Setelah daging matang, kemudian daging kita tiriskan, kemudian kuahnya kita gunakan masak nasi. Oh, jadi Beras. airnya beras itu air kaldu. Ya, Oh, kaldu dari kuah daging. Gila, Ya. nggak bisa kebayang. Nah, setelah selesai, baru nanti daging yang sudah matang ini kita bakar. Daging selesai. yang tadi, cepet banget sih. Wes, selesai langsung makan kita. Ciamik nih sahabat Nah, ya. TBR. Mantap. Gimana, mau langsung? Ya, kita mungkin langsung kita lihat semua bumbu-bumbu sudah siap. Aha. Insya Allah kita akan langsung coba Asik. bagaimana caranya. Oke, kita mulai guys. Kita mungkin masaknya 1 bumbu saja, tapi nanti kaidahnya hampir sama. Cara masaknya mudah, simpel, dan enak, semuanya sama. Kita akan masak 1 coba. Kita masak Apa yang nih? paling bagus. Yang paling mahal namanya biryani. Biryani merah. Warnanya merah dan ini paling mantap lah. Kalau di restoran kita Banyak ini yang paling suka. mahal. Oh, yang Paling mahal di biryani. Mantap. Ya. Ayo, apa dulu yang kita akan lakukan? Tat? Jadi kita pertama persiapan kita kalau ini kita ambil biryani berarti Mhm. kita persiapkan bawang bombay Oke. sama tomat. Alright, siap. Ini nanti kita masak, setelah itu nanti bumbu baru masuk. Oke, Ya. berarti saya nyoba. Berarti Mas Teguh bantu-bantu Oke, motong-motong. saya Ya. motong bombay ya. Ya. Alright. Wis, kayak koki beneran nih, men. India, Arab, sama Indonesia. Indonesia di apa bumbu-bumbu ini kali ya? Bumbunya kuat, rempah-rempah. Rempahnya. Ini pertama kali dimasukkan bawang bombay. Oke. Iya, singkirin dulu. Sip. Langsung masuk. Mantap. Setelah itu tomat, kalau tomat diiris tipis-tipis kayak tadi. Tomat tiris tipis. Siap. Beda emang ya. Chef gitu kan, nama yang amatir gitu. Kita bisanya masang tenda, guys. Sama bikin api unggun. Jadi sahabat-sahabat TBR, kita dulu bikin resto sudah dari tahun 15 2015 ya? sampai sekarang. Berarti Berapa kita tahun? insya Allah sudah pengalaman dan banyak lidah-lidah kita yang cocok gitu. Alhamdulillah. Jadi sejarah kenapa kok TBR itu muncul, itu karena banyak yang Dari luar kota? luar kota itu Oh. merasa puas dengan restoran kita gitu. Terus bingung kalau di bawah. Akhirnya mereka, aduh terus bagaimana kalau kita keluar kota ini kan? Balik ke Nah, ini. setelah ya. itu Ada banyak rasa. yang ngasih masukan, coba dibikin bumbu basah. Oke. Nah, disitulah kita menemukan bumbu basah dan simpel sekali sehingga bunda-bunda di rumah, demikian juga ya Teman-teman traveling. traveling, Umroh kemudian haji. ya umroh haji, Wey. terus anak-anak kos juga bisa Anak-anak sekali kos, ya. bener. Aduh, siap. Oke. Saya siapkan air. Ya. Jadi cara masaknya ketika sudah baunya sudah harum, sudah terasa sekali baunya dan tomatnya itu sudah matang. Nanti setelah itu masuk air. Setelah air masuk nanti yogurt. Masya Allah baunya. Harum guys. Jadi kalau pengen masak simpel ya tinggal beli bumbu biryani. Ini semuanya bumbu-bumbu Arabnya sudah ada di sini, lengkap. Serius ini simpel banget loh. Biasanya Simpel. kan ada yang lonjong, susah gitu bawahnya. Ini masuk simpel. Oh ini. Simpel. Ya ini bumbunya karena ini bumbu satu ini untuk 1 kilo beras. Karena kita mau masak setengah kilo, kita ambil setengah saja. Oke. Itu kok atasnya kok ada kayak ada minyak apa ini? ya. Ini pakai minyak ya campur dengan minyak zaitun juga. Oh itu men, minyak zaitun tuh bikin wow. Oke. Siap. Wah ini baunya sudah mulai harum. Ya, insya Allah ini baunya sangat menagih sekali ini. Masya Allah baunya. Masya Allah baunya. Serius enak banget. Perut mulai keroncongan nih. Mulai keranjang mantap. Masya Allah. Aku nyiapin prepare ayam tat. Ya. Nah, ketika air sudah masuk, maka kita siapkan yogurt. Oke. Kalau yogurt biasanya kalau masak sekilo 1 sendok lebih setengah.
Nah, karena ini setengah kilo kita pakai 1 sendok saja. Oke. Siap. Tunggu sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih tinggal ayam dimasukkan. Ya, tunggu sampai bumbunya itu merasuk ke dalam air sampai akhirnya itu memang bercampur dengan bumbu-bumbu kita ini. Terus ini yang perlu disiapkan juga, tapi ini selera saja. Ini ada sambal hijau, tapi ini khusus orang Jawa. Oh gitu. Nah, orang Arab nggak suka gitu loh. Makanya tadi kita ya kita campur dengan lidah Jawa. Makanya kita bikin sambal kita yang kita ada di resto kita itu sambal hijau. Sambal hijau. Ini pedes ya pasti ya? Pedes. Kemudian ada juga bawang goreng. Di sana nggak ada kan? Di sana nggak ada juga gitu. Kemudian kalau ini perkenal saja, ini namanya minyak samin. Nah ini khusus nanti untuk campuran nasi. Oh ini, nanti di ininya ya dicampur dengan nasi supaya nasinya itu nggak menggumpal. Karena memang ya kebiasaan orang Arab sama Indonesia itu beda. Orang Arab itu suka makan itu nasinya itu mawur. Ya, istilahnya kayak mawur ya. Kalau orang kita kan mawur kayak nggak gimana ya, gitu. Itu ya? Kayak nasi ya namanya beras raskin lah. Iya. Kalau kita sukanya itu nasi yang pulun, yang lengket gitu. Orang Arab nggak suka dengan seperti itu. Nah, makanya berasnya itu mereka berasnya pakai beras basmati. Basmati itu karena itu nggak bisa nempel berasnya itu. Oh, memang dari sananya berasnya nggak bisa nempel. Dan ada informasi juga beras basmati ini kandungan glukosanya itu sudah nggak ada. Oh jadi aman banget nih. Makanya bagi orang-orang yang mungkin diet dari gula itu cocoknya makan beras basmati daripada beras Indonesia gitu. Biasanya teman-teman kita yang baru umroh atau pernah haji, kangen banget juga. Mereka makan Arab ya kalau sudah seneng pulang ke Indonesia bingung mau makan di mana gitu. Nah, itu. Solusi ini Solusinya kita di sini. Masya Allah. Coba kita akan buka sekarang ya. Sudah terasa sekali. Wah. Masya Allah, sahabat TBR. Yaher. Sekarang ayam dimasukkan. Bismillah. Monggo Tat. Ya. Masukin aja? Ya. Bismillah. Semua nih? Ya. Idi. Ngiler nggak men? Wih, kru-kru di belakang nih, aduh. Udah usap-usap perut aja udah. Ya, ini sudah setengah jam. Sekarang kita akan tiriskan ayamnya karena ini ayamnya sudah matang. Kita akan tiriskan, kita ambil. Masya Allah. Masya Allah. Ya ampun, enak banget asli deh. Nah, sekarang kita masukkan nasi, beras. Ini berasnya ini sudah direndam 30 menit. Jadi kalau bisa beras basmatinya itu direndam dulu. Kuah dari tadi, daging ayam tadi. Nah, setelah ini kita gunakan untuk masak berasnya, beras basmati. Jadi basmati ini memang kuahnya itu pakai kuah daging. Jadi terasa sekali. Nggak bisa ngebayangin kuahnya. Guys, enaknya gimana. Nah ini dikaru pelan-pelan karunya karena ini berasnya itu panjang-panjang. Dan memang paling susah mengolah beras basmati itu bagaimana supaya tekstur berasnya itu ketika sudah matang itu harus panjang. Ketika nanti berasnya itu patah, nah, berarti itu ada kesalahan dalam pengolahan. Dan itu nanti akan dicek sama biasanya konsumen itu nanti akan mengetahui. Sahabat-sahabat TRBR kalau masak beras seperti ini itu, jadi ngaruhnya hati-hati. Ngaruhnya itu pelan-pelan. Apalagi nanti ketika sudah matang, kemudian mau dimasukkan minyak samin, itu ngaruhnya harus hati-hati. Supaya jangan patah. Karena kalau patah berarti ada kekeliruan dalam memasaknya itu. Tat, kayaknya azan nih. Oh iya. Kita break dulu minum ini ya. Kita sholat dulu. Oke. Ya. Yuk, sholat dulu deh. Anak-anak sholat. Sholat dulu ya, sholat. Nanti lanjut. Ya, nanti pakai lagi ya. Oke ya, yuk. Sini. Bas, sapinya ya, Bas. Lanjut, Tat. Ya. Gimana, Tat? Nah, sekarang kita proses berikutnya. Kita masukkan beras yang sudah dicampur dengan bumbu tadi ke magicom. Oke. Ini proses, kemudian ayamnya tinggal kita bakar. Oke. Nah, mungkin kita bagi tugas sekarang. Saya yang masak nasinya, Mas Teguh yang masak ayamnya. Oke, siap. Ya. Nah, ini sekarang kita masukkan di magicom. Magicom sudah panas. Tapi sekali lagi saya ingatkan, pokoknya jangan sampai patah. Gitu Kuncinya itu nasinya, berasnya itu jangan sampai patah-patah. Karena memang kelebihan beras basmati itu di panjangnya. Semakin panjang, itu semakin mahal berasnya. Ini kalau bakar ayam tuh hanya yang tadi diangkat terus dibakar aja, Tat? Nggak ada Ya. tambah-tambahan lagi? Madu Sebenarnya gitu? Ya bisa, itu, Madu bisa itu ya? sesuai dengan Selera ya?
Kalau lebih gurih lagi itu sebenarnya ada bumbu khusus. Itu bawang putih, kemudian dioles-oleskan itu rasanya lebih Lebih cakep. lo mantap. Ini berarti tinggal ditaruh aja. Ya, ditaruh. Ini biasanya nasi-nasi biryani kayak gitu enaknya dimakan pagi, siang, malam. Enaknya waktunya gimana? Kalau orang Arab itu makan nasi itu cuma siang hari. Hah? Oh gitu. Orang Arab ya. Pagi nggak sarapan? Pagi mereka sarapan roti, malam roti. Oh, roti. Oh gitu, orang Arab itu kaget kalau lihat orang Indonesia setiap makan mesti nasi gitu loh. Iya memang. Kalau kata mereka majnun orang Indonesia itu, gila itu. Sarapan nasi, siang nasi, malam nasi lagi tuh. Masya Allah gitu. Jadi kalau mereka itu khusus makan nasi itu siang hari saja. Iya nanti ini ya. Tengah dulu. Jadi untuk makan nasi itu siang hari lah, itu jor-joran mereka kalau makan. Oh tapi banyak. Banyak porsinya dan ngeri makannya mereka itu. Luar biasa. Wah, simpel banget ya tadi. Dari Ya, tadi simpel. step-stepnya treatmentnya sama, 4 bumbu itu. 4 bumbu sama. Oke. Kemudian yang kebuli itu, khusus kebuli itu nggak pakai air. Ketika ayam sudah ditiriskan, itu tidak pakai air. Tapi pakainya itu yang paling enak itu ya pakainya susu. Jadi susu itu pengganti air. Kalau yang kebuli yang murah-murah itu biasanya pakai santan. Tapi kalau pakai santan itu biasanya warnanya hitam dan enak kalau dimakan. Dan pastinya memang kurang ini Kurang ya. enak. Kurang sehat ya. Sahabat DPR, gila seriusan. Enak banget baunya. Nggak kebayang kan ya, kita camping yang biasanya kita pakai mie instan, terus kopi saset, kayak gitu kan. Tiba-tiba kita datang ke tengah hutan gitu, hutan pinus, kita masak seperti ini, makan enak gitu, tapi simple dan praktis gitu loh. Wah gila, ini salah satu, ini benar-benar salah satu solusi nih, Tat. Solusi di mana kita traveling. Safar gitu ya. Ya kita ingin safar, kita bisa bawa lapar, buka lapak, masak. Wah ini keren. Mantap. Sahabat TBR, kalau ini yang di depan saya ini ayam. Ini ayam namanya ayam saffron. Lah, kita di restoran kita itu bikin ayam namanya ayam saffron. Oke. Ayam saffron itu ayam, tapi dia itu di oven. Jadi nggak dimasak seperti dimasak kita tadi, tapi di oven yang sudah dibumbui, kemudian diolesi saffron. Yang merah, sehingga merah-merah gini warnanya merah sekali itu. Masya Allah. Nah, jadi nanti teksturnya seperti ini. Dan ini empuk sekali. Rasanya itu gurih sekali itu. Warnanya merah itu merah karena saffron. Nah, ini kita bawa ke sini. Ini sudah di freezer. Tinggal kita dihangatkan saja. Sekarang kita mau hangatkan ini di sini nasi kempul dengan nasi. Ini proses untuk menghangatkan. Wow. Cakep. Berarti pengalaman untuk masak ini tadi udah tahunan gitu ya? Sudah lama sekali. Berarti kalau dimulai sejak kita 2012. 2012. Cuma kita belum bikin restoran waktu itu. 2015 baru bikin restoran. 2012 untuk lebih ke hobi ya, lebih hobi, jamu tamu ya, dan yang lainnya sampai 2015 bikin Masya Allah. restoran. Tapi ya karena kita belum bikin konsepnya, akhirnya kan kita belum belajar lah. Sekarang kita bikin resto yang baru, ya kan, Bukhari Express itu kita bikin sistemnya itu fast food. Jadi cepat saji, cepat orang datang itu udah langsung siap gitu. Kadang memang problemnya kadang nunggu yang lama ya. Masakan Arab itu problemnya di situ. Oke. Mantap. Terus ini kalau pengen lagi biar lebih warnanya lebih merah itu bumbunya itu dioleskan. Ya. Ampun dah. Selesai, enak banget tuh kelihatannya. Nah, biar warnanya tambah merah. Menggugah selera ya tuh. Ya. Ya, sekarang ini proses terakhir untuk nasi, yaitu nasi sudah matang di Magicom. Sekarang bagaimana proses mencampur nasi yang sudah matang dengan minyak samin. Nah, ini minyak samin. Sekarang bagaimana prosesnya? Dan manfaatnya apa minyak samin ini? Kenapa kok di Arab itu sering sekali pakai minyak samin? Ini minyak samin itu untuk supaya nasi itu nggak menggumpal. Jadi manfaatnya itu minyak samin itu supaya nasi itu nggak menggumpal. Nasi itu basah dan tidak menggumpal. Ini manfaatnya minyak samin seperti itu.
setelah kita masukkan minyak samin, kemudian kita campur. Setelah itu kita tutup kembali. Tujuannya apa? Supaya bumbunya merata dan supaya nasinya itu matang dan tidak bercampur dengan nasi-nasi yang lainnya. Kita tunggu sampai matang. Nah, mantap. Alhamdulillah nasi sama ayamnya sudah jadi, tinggal kita tata. Nah, makanan sudah siap, kita santap bersama-sama. Matang. Masya Allah, pas banget Kita kita. sudah siap Makanan santap. siap, Ya. kopi kita siap. Ya. Nah, bikinin kopi ya, Masya Allah. Ini Kita tempat-tempat asik yang banget dingin nih. seperti ini memang Di, asik ini. di. Perut sudah mulai keroncongan Oh, ini kita banget, ini. banget, banget. Ya. Wah, kita tuangin Masya dulu, Allah, Tat. sama kopi yang mantap ini. Masya Allah. Kalau di Arab itu kopi ada nggak, Tat? Kopi ada, Ada ya? tapi istilah mereka bun. Oh, istilahnya bun. Bun itu kopi merah kalau kopi. Oh, kopi merah. Dan mereka kalau kopi itu nggak pakai gula juga, pakainya makanya pakai kurma. Oh, jadi manisnya manis kurma. Manisnya kurma. Wah, ini gula dikit lah. Ya. Wah, keren banget. Ini makan kita pakai tangan kali apa pakai ini nih? Ini sebenarnya pakai tangan, asiknya. Pakai tangan itu. enak ya, pakai tangan ya. Asiknya. Cobain dulu kopinya, Tat. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Masya Allah, mantap. Enak banget ya. Masya Allah. Kok di luar Ini jagonya ekspektasi? kopi ini, Mas. Di luar ekspektasi Luar enak biasa. juga nih. Masya Allah. Ya. Karena kita memang perlu ya relax kayak gini tuh kayaknya perlu ya, Tat, ya, sesekali. Iya. Dengan kesibukan kita, Ustadz sibuk, Iya. terus dakwah segala Iya. macam. Ini kayak terkadang kita itu butuh waktu untuk relax sama keluarga. Iya, me kemudian time ya. bisa makan-makan bareng seperti ini, Betul, asik rasanya, betul. Masya Allah. Tapi kayaknya seru juga nanti kalau misalnya kita rilah, terus ada suasana kayak gini, pindah dakwahnya di alam Ya, terbuka, ini nanti keren banget kita ya. punya target kalau bisa itu kajian bukan hanya di masjid saja. Nah, cocok asik ini. tuh. Mantap. Jadi kajian sekalian kita kumpul keluarga, makan bareng-bareng, Camping. masak bareng-bareng, camping bareng-bareng. Nah, Bagar guling. setelah itu kita sorry. diskusi masalah agama. Wih, mantap banget, mantap banget. Ini kayaknya sikat nih, Tat. Ini kelihatannya harus segera disikat ini. Oke, langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Kita coba, Tat, ya. Dan ini empuk sekali tuh, Masya Allah ayamnya. Gimana rasanya? Bikin nangis, Tat. Masya Allah. Ini enak banget, serius. Ini enak banget. Ini nih, serius. Ini kok bisa meresap banget bumbu tadi, Tat, ya. Ini tadi yang saya bakar kan? Ya. Kok enak banget Masya ya? Allah. Asli enak banget, serius, Tat. Empuk. Hmm. Ini kayak mie Aiden nih, Tat. Gimana kalau kita ngelakuin kayak gini nih, masak-masak, pindah tempat gitu, misalnya di sungai, Asik, Masya Allah. ya, di sungai anak-anak main air gitu kan, kita masak-masak, makan, habis itu ada kajian-kajian dikit lah ya, Masya Allah. keren ya, Keren. kita mainkan ya. Kita mainkan. Oke, mantap, kita makan lagi. Ah iya, kita simpel banget ya, kita Bisa juga kan? sekali-kali kita gym aja di rumah gitu ya. Gimana aja kita masakan surprise lah. Jangan disuruh saya masak. Ah, Boleh, bisa coba.